Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bertahan sampai di video ini. Ketemu lagi dengan saya Vivianti MM dalam membahas statistika. Oke teman-teman, kita masih dalam belajar membuat dashboard manajemen risiko dengan menggunakan Looker Data Studio. Oke, jadi video ini kita akan melanjutkan dari keseluruhan video sebelumnya terkait dashboard manajemen risiko. Ini sudah kentara juga dengan suaraku yang sudah sedikit berubah karena sudah terlalu banyak video sebelumnya. Tapi tidak apa-apa, semoga tidak menurunkan semangat kita semua, termasuk semangat belajar teman-teman yang menonton video ini. Oke, jadi di video yang insya Allah akan jadi terakhir ini, di belajar dashboard manajemen risiko dengan menggunakan Looker Studio, kita akan belajar men-share ke teman-temannya kita. Jadi caranya di-share itu kita klik bagikan. Setelah klik bagikan, bisa teman-teman di sini pilih emailnya. Misalnya kan nama saya Vivianti MM, saya punya email misalnya ini viviantim.start. Kita kirim lah itu. Nah, alamat tersebut tidak ada. Oh, salah. viviantim.start. Oke, salah. Dan di sini pengakses lihat saja misalnya siapa ya? Viviantim. Vivian, apa bedanya ini? Coba ini ya. Anggaplah seperti ini, vivianti.start@gmail.com. Oke. Sorry dia agak lalot seperti itu. Nah, ini sudah ya dibagikan kepada saya. Nah, ini kalau misalnya saya buka di emailnya saya itu sudah bisa, atau saya bisa buka lookernya saya dan saya masuk di bagian ini, di bagian dibagikan kepada saya, itu saya sudah bisa lihat. Oke, teman-teman juga bisa bagikan linknya dengan cara tidak membatasinya di sini, atau misalnya tidak publik, atau juga dibatasi tapi cuma orang-orang yang ditambahkan di sini. Kalau misalnya tidak publik, siapa saja di internet dapat memilih yang memiliki link ini. Di sini tidak publik. Siapa saja di internet yang memiliki link dapat melihat. Jadi kalau ini misalnya di sini kan ada pilihannya mengakses lihat saja atau editor. Tapi kan misalnya kalau kita mau post ke ke web, itu harusnya di sini penglihat saja, tidak perlu mengedit karena nanti dia edit punya kita. Jadi di sini tergantung pilihannya teman-teman. Apakah hanya orang yang punya link kita, misalnya kita copy linknya ini, kemudian kita masuk misalnya di sini, ini Canva ya. Misalnya kita masukkan di sini, Ctrl V, ini dia bisa terbuka. Belum di enter tadi teman-teman. Belum di enter di sini. Di sini tidak publik. Jadi siapa saja simpan. Kan itu sudah disimpan. Sudah disimpan, kita masuk sini, kita ulang enter. Ini sudah bisa terbuka teman-teman. Oke, karena kita sudah mengaturnya dengan tampilan yang sama seperti ini. Oke, kita juga bisa mengaturnya misalnya kalau misalnya teman-teman mau bagikan di ini di web, saya sarankan di sini pilih penglihat saja, kemudian di sini publik. Jadi siapapun internet yang memiliki ini dapat menemukan dan melihatnya. Kalau tadi kan kalau tidak publik, siapa yang punya link seperti itu. Nah, kita simpan. Misalnya kita ubah di sini, misalnya belajar Looker Studio seperti itu. Belajar Looker Studio, kita tambah lagi risk management. Risk saja ya, terlalu panjang sudah. Ini sudah berubah juga di atas. Nah, kalau teman-teman misalnya di sini ya, saya coba cari, terbuka saya WA-nya saya. Kita cari misalnya belajar manajemen
belajar Looker Studio ya, Looker Studio RIS in Looker Studio. Udah bisa muncul ya. Nggak bisa muncul teman-teman, tapi kayaknya ada deh, sama halnya misalnya kita mencari data lewat ini apa namanya, lewat bentuk spreadsheet, bisa kan seperti itu. Tapi saya belum bisa dapatkan kalau Looker, tapi bisa kalau misalnya kita sudah setting tadi publik. Nah selanjutnya kita mau coba dia dibagikan lewat ini namanya apa, di download dulu ya sebentar untuk lewat web. Misalnya teman-teman ingin download, misalnya abaikan warna background custom, tambah link. Di sini misalnya lindungi laporan dengan sandi ya. Saya dengan sandi, sandinya 1 2 3 4 aja ya. Kita download. Setelah terdownload, kita coba lihat di bagian download sini. Belum terdownload. Nah, ini kita buka di sini. Ini kan, ini kita klik 2 kali, otomatis dia akan meminta password, misalnya 1 2 3 4, kita oke. Nah, dia akan munculkan tabel seperti ini. Oke, cukup seperti itu untuk downloadnya. Kalau misalnya kita sematkan di ini apa namanya, di laporan, sematkan, kita aktifkan penyematan, kita pilih kode penyematannya seperti ini, Ctrl C, kita salin ke papan klik ya. Kemudian kita masuk, coba saya masuk ke ini ya, apa namanya, web blog Vivianti Blogspot. Bagaimana cara editnya ya? Kita klik Blogspot, Blogspot login, kemudian ini. Nah, ini kan sudah login. Misalnya kita buat postingan baru, ini kita masukkan HTML. Dari sini kita masukkan ini, kemudian Ctrl V. Jadi ya, kita munculkan dalam mode tampilan menulis, dia akan muncul seperti ini. Misalnya kita tambahkan judul di sini, judulnya di sini, ini ya, belajar Looker Data Studio menggunakan apa namanya, data manajemen risiko. Oke, seperti itu. Setelah itu kita perhatiin jauh seperti ini. Tunggu ya, dia masih berproses. Oke, ini sudah muncul teman-teman, jadi kita bisa publish. Konfirmasi. Oke, nah kita masuk di sini lagi, misalnya ini kita masuk Vivianti Blogspot. Ini kita masuk ke sini. Nah, kita lihat ini kan yang baru-baru ini diupload, kita klik. Nah, dia akan munculkan seperti ini, dan dia akan menampilkannya seperti ini. Sorry, ini contoh laporan data. Ini ya, ini tipe teman-teman, sorry. Nah, dia akan munculkan seperti ini, dan di sini tetap bisa semuanya tergunakan ya teman-teman. Misalnya di sini only satu resiko, kode 1, kemudian kita refresh seperti itu. Atau kita munculkannya yang meta high saja berapa, seperti itu. Kita refresh lagi. Seperti itu teman-teman. Jadi terima kasih sudah menonton. Jadi
seperti inilah caranya teman-teman bisa gunakan, manfaatkan bagaimana penggunaan Looker Studio dalam manajemen risiko. Seperti itu. Terima kasih telah bertahan sampai di video terakhir ini dalam proses pembuatan dashboard manajemen risiko. Maaf jika banyak kekurangan, berikan kritikan dan sarannya karena itu sangat membantu bagi pengembangan channel kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan nyalakan loncengnya serta bagikan kepada teman-temannya supaya lebih banyak lagi yang melihat manfaat dari video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.